Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarik Abdullah dengan NIM 130120159 ingin ingin mempresentasikan mengenai tugas besar AutoML. Jadi di sini kita install tipotnya, lalu ada library-nya. Untuk data processing kita pakai Pandas, IO, NumPy, dan sklearn. Dan untuk tipotnya sendiri kita pakai tipe classifier dan evaluasinya kita hanya menggunakan akurasi score. Dan untuk datasetnya sendiri, data yang digunakan ialah dari heart, yaitu penyakit jantung dari pasien. Jadi fitur target multi kelas diubah menjadi fitur target nominal dua kelas dengan memberi label ulang pada kelas mayoritas sebagai positif P dan semua kelas lainnya sebagai negatif N. Oke, di sini ada datanya, kita load. Lalu ya, ini ada kolom name-nya, kita kasih kolom nama kolom, lalu kita eh, jadiin data frame. Berikut data frame-nya. Lalu ada eh, info dari data frame-nya sendiri ya. Di sini ada terlihat count-nya, ada median atau jumlah rata-rata, ada seperempat, setengah, 75%-nya, sama maksimalnya. Lalu di sini ada info dari data frame-nya. Di sini kolom dan tipe-tipe kolomnya ini masih pada objek semua kecuali age sama old peak. Nanti akan diproses di pre-processing data. Nah, jadi kami melakukan pembersihan data dengan cara mengubah nilai yang ini tadi menjadi none dulu. Lalu nilai none itu diisi menjadi nilai rata-rata untuk numerik dan nilai modus untuk tipe kategorikal. Lalu kami melakukan pemisahan data train dengan rasio 80/20. Ini merupakan codingannya. Kita replace dulu menjadi none, lalu kita ubah jadi integer 0. Nilai-nilai kosong itu ini, lalu nilai yang kategorikal kita jadiin modus, yang ini kita jadiin rata-rata yang numerik, lalu yang kategorikal kita ubah menjadi numerik di sini. Dan kita lihat tipenya udah ini semua ya, integer dan float, kecuali targetnya itu mas objek. Ya, di sini kita beri kategorical fitur sama numerical kolom-kolomnya, lalu kita normalisasi fitur numerik dan kategorical tersebut pakai eh, transformer ya, kolom transformer dengan numerical. Lalu eh, kita pisahin X dan Y-nya. X-nya ini semua dari tabel itu kecuali kelas ya, karena kelasnya itu target Y. Lalu kita train and test dengan rasio 80/20, lalu kita transformasi data memakai preprocessor tersebut. Ya, di modelnya ini kita menggunakan pivot sama NIAMPI. Lalu di tipot ini, jadi tipot ini tree based pipeline optimization atau tipot. Jadi ini merupakan alat otomasi pembuatan model yang dirancang untuk mencari dan mengoptimalkan pipeline machine learning secara otomatis. Dan tipot ini juga antarmukanya sederhana dan mudah digunakan, jadi yang simple gitu. Cara kerjanya, pertama, inisiasi populasi awal dulu dari serangkaian pipeline ML yang dihasilkan secara acak. Lalu setiap pipeline tersebut di dalam populasinya dievaluasi menggunakan matriks kinerja menggunakan validasi silang.
Yang terbaik dipilih untuk reproduksi dan evolusi ke generasi selanjutnya. Lalu setelah evolusi selesai, model yang terbaik dihasilkan yang dihasilkan dipilih berdasarkan kinerja pada data validasi. Dan model ini digunakan untuk membuat prediksi pada data baru. Nah, ini codingan tipotnya saya mengeksperimen 3 tipot. Ini ada tipot pertama 10 sama 50. Lalu kedua saya gedein populasinya jadi 100. Yang ketiga saya gedein generasinya jadi 20. Nah, oke. Di sini kita buat list tipot model sama akurasinya. Lalu kita buat 3 mod. Lalu di sini dari 3 model tipot itu kita jalanin ya tipotnya. Jadi bakal nge-train 3 kali memakai tipot classifier. Parameternya ini ada di sini tadi. Lalu kita fitkan ya. Lalu kita menghitung evaluasinya ini pakai prediction. Kita hitung akurasinya, akurasi score, maka IET sama tipot prediction ini. Lalu kita simpan model dan akurasinya. Nanti akan dipakai di evaluasi. Ya, setelah di run seperti ini. Ini CV score terbaiknya ya 0,80-an. Lalu di terakhir generasi 10 menyampai 0,81. Yang kedua nih 0,81 juga. Yang ketiga 0,82. Bentar dulu. Ini kok cuman yang oh iya dong bener. Ya, selanjutnya ada NIAPI. Jadi NIAPI ini sebenarnya library Python yang menyediakan implementasi berbagai algoritma optimasi yang terinspirasi dari alam. Ya kayak GWO, PSO, kayak gitu-gitu. Nah, NIAPI ini memfasilitasi penggunaan algoritma algoritma optimasi untuk memecahkan berbagai masalah optimasi. Langkahnya ini, langkahnya ini pertama mendefinisikan fungsi objektif yang ingin dioptimalkan. Lalu mendefinisikan pekerjaan optimasi termasuk masalah yang akan dipecahkan dan jumlah evaluasi maksimum. Lalu memilih algoritma optimasi, saya memakai particle swarm algoritma. Lalu inisialisasi parameter algoritma, lalu membuat instan dari algoritma yang dipilih tadi. Selanjutnya, algoritma itu akan menemukan solusi optimal dan menghasilkan solusi optimal dari selama proses optimasi. Ya, selanjutnya kita install NIAPI, tapi nggak tahu kenapa tadi udah berhasil keran, sekarang katanya nggak bisa import si optimization type-nya, tapi saya sebelumnya udah pernah ngeran berhasil di sini berhasil kayak gini ya. Keluarannya ada base solution sama base akurasi. Base solutionnya ini yang paling gede bisa sampai 87 sekian. Ya, itu entah kenapa di sini nggak keran, tapi pernah keran juga di sini. Jadi eh, apa evaluasinya ada hasilnya. Saya akan menjelaskan codingannya aja. Di sini kita pakai random forest optimization. Jadi model random forest ini akan dioptimasi, di fit. Lalu kita menemukan akurasi skor dari model random forest tersebut. Lalu kita optimasi dengan eh, algoritma particle swarm dengan parameter dengan pak dengan run dengan
eh, algoritma particle swarm. Ya, ini parameternya kita ini parameternya lalu kita run di parameternya, jadi ngerun tiga kali apa tiga kali ini tiga kali algoritmanya. Lalu pop size maksimal eval base base ini nih hasilnya ini nih akan di append di dalam untuk nanti hasil evaluasinya. Nah, ini hasil evaluasi dari tipot itu model default model 1 dan 2 dengan parameter yang berbeda hasilnya sama-sama 0,813559. Jadi kami sebelumnya menggunakan matriks evaluasi akurasi ini karena dapat melihat total prediksi yang benar terhadap total prediksi yang dilakukan. Dan matriks ini itu cocok ya untuk menguji kemampuan model dalam melakukan prediksi. Selanjutnya ada evaluasi NIAPI. Sebelumnya ini nih udah sempat berhasil keran evaluasi NIAPI. Nah, di sini sama kayak yang ini juga, dia beda parameter popul dia be- dia beda parameter populasi tapi akurasinya sama aja, base akurasinya dengan populasi dan iterasi yang berbeda masing-masing model tetap sama. Dan terlihat akurasi dari NIAPI lebih baik ya dari akurasi tipot. Ya, kesimpulannya dari hasil yang didapatkan keduanya memiliki akurasi yang cukup baik. Namun akurasi NIAPI itu lebih baik dibandingkan akurasi tipot. Dan NIAPI ini mungkin lebih cocok untuk kasus yang lebih kompleks ya, dan tipot untuk yang lebih sederhana. Ya, sekian dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop.